Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Marudin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kelas 10, yaitu iklim dan juga pengaruhnya terhadap manusia. Nah, materi pokok yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama, karakteristik iklim Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Lalu yang kedua, pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Lalu yang ketiga yaitu lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data cuaca dan juga iklim. Oke, kita ketahui dulu yuk definisi dari iklim. Iklim adalah keadaan atmosfer pada suatu tempat yang mencakup wilayah yang relatif luas dan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu cuaca adalah keadaan atmosfer pada suatu tempat pada waktu tertentu dan mencakup wilayah yang cukup sempit. Nah, di sini ada iklim Indonesia berdasarkan iklim matahari. Bila kita dasarkan pada iklim matahari, terdapat 4 jenis iklim. Yang pertama ada iklim dingin yang berada di 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat. Lalu yang kedua yaitu iklim sedang yang berada di 66,5 derajat lintang utara sampai dengan 40 derajat lintang utara. Dan juga iklim subtropis yang berada di 40 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang utara. Lalu iklim tropis yang berada di 23,5 derajat lintang utara sampai 0 derajat. Nah, kita ketahui dulu bahwa Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya apa? Bahwa Indonesia ini berada di wilayah iklim tropis. Nah, ciri-ciri iklim tropis. Yang pertama, suhu udara relatif tinggi dan perubahan suhu tidak terlalu ekstrim. Lalu yang kedua itu curah hujan relatif tinggi dan juga rata-rata curah hujan di Indonesia sekitar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Nah, hal ini disebabkan karena di wilayah tropis itu dilewati oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan intensitas cahaya matahari cukup tinggi yang berpengaruh terhadap suhu udara yang relatif tinggi. Dan juga curah hujan relatif tinggi dikarenakan proses evaporasi berjalan cukup cepat. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu iklim Indonesia berdasarkan iklim Pisces. Nah, klasifikasi iklim Pisces didasarkan pada kondisi fisik suatu permukaan bumi, baik itu daratan, lautan, arus laut, dan ketinggian tempat. Pengaruh kondisi fisik setempat akan menghasilkan keadaan iklim yang berbeda. Terdapat 3 jenis iklim pada iklim Pisces ini, yaitu yang pertama iklim benua atau iklim darat, yang kedua yaitu iklim laut, yang ketiga itu iklim pegunungan. Bila kita dasarkan pada kondisi fisik di Indonesia itu yang berupa kepulauan, itu dapat kita simpulkan bahwa Indonesia itu berada di iklim laut. Seperti itu. Karena Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh wilayah lautnya. Iklim ini. Lalu bagaimana sih ciri-ciri iklim laut di wilayah tropis? Yang pertama, suhu rata-rata tahunan 20 sampai 30 derajat Celcius. Lalu yang kedua, amplitudo suhu harian yang kecil. Yang ketiga, banyak terdapat awan. Yang keempat juga curah hujan yang tinggi. Nah, ini juga berkaitan dengan kondisi Indonesia yang di wilayah tropis dan kondisi fisik Indonesia yang berupa kepulauan yang dipengaruhi juga oleh lautan. Hal ini menyebabkan Indonesia itu memiliki wilayah yang relatif panas
atau suhunya antara 20 sampai 30 derajat Celcius, karena tadi dijelaskan bahwa Indonesia berada di wilayah khatulistiwa, dan juga karena Indonesia itu berbentuk kepulauan, maka proses evaporasi itu cukup tinggi karena banyak air laut yang menguap, karena memang Indonesia itu berbentuk kepulauan dan juga berada di wilayah khatulistiwa. Nah, juga suhu harian itu atau amplitude suhu harian itu cukup kecil, karena memang perbedaan siang dan malam, suhu siang dan malam itu tidak terlalu beda jauh, karena memang karena adanya lautan dan juga daratan yang saling berkaitan, itu menyebabkan hal tersebut terjadi. Lalu selanjutnya yaitu ada iklim musim muson. Nah, yang pertama yaitu angin muson barat. Nah, angin muson barat ini disebabkan karena di wilayah Asia itu mengalami suhu udara yang dingin, dan juga di Australia suhu udaranya panas, karena di Australia sendiri pada bulan Desember itu yang didasarkan pada gerak semu matahari, Australia itu sedang atau matahari itu berada di wilayah Australia, seperti itu. Nah, dan juga angin muson barat ini terjadi antara Oktober sampai April, seperti itu. Apa sih penyebab dari angin muson ini? Karena wilayah Asia yang dingin dan Australia panas, maka udara pun bergerak dari wilayah yang dingin ke wilayah yang panas. Karena memang sifat dari angin itu bergerak dari suhu tinggi, suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Karena suhu rendah maka tekanan tinggi, dan juga suhu tinggi maka tekanan rendah. Dan udara itu bergerak atau angin itu bergerak pada tekanan maksimum ke tekanan minimum, atau dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, seperti itu. Pengaruhnya apa? Bahwa di wilayah Indonesia itu mengalami musim kemarau, ya, mengalami musim penghujan, karena tadi bahwa di Australia itu sedang mengalami panas karena letak atau pengaruh dari gerak semu matahari, seperti itu. Lalu selanjutnya angin muson timur. Nah, angin muson timur ini bergerak dari Australia ke wilayah Asia. Nah, hal ini disebabkan karena di wilayah Australia itu udaranya cukup dingin, dan di wilayah Asia itu cukup panas. Dan ini terjadi pada saat bulan April sampai November. Kenapa di Indonesia itu cukup panas? Karena matahari itu berada di wilayah utara, kalau kita berdasarkan pada gerak semu matahari. Nah, lalu apa sih pengaruhnya terhadap iklim Indonesia? Nah, di wilayah Indonesia mengalami musim panas atau musim kemarau. Nah, ini disebabkan karena udara yang bergerak dari Australia itu membawa udara yang kering dan juga relatif panas, karena melewati wilayah gurun di benua Australia itu, seperti itu. Lalu pengaruh iklim Indonesia terhadap aktivitas manusia. Nah, di bidang pertanian, dampak iklim ini cukup
signifikan membuat Indonesia menjadi wilayah yang subur karena proses fotosintesis tanaman itu cukup baik karena mengalami intensitas cahaya matahari yang cukup intens, dan juga proses pelapukan itu lebih cepat karena dipengaruhi oleh tadi bahwa proses evaporasi menyebabkan curah hujan yang tinggi, dan juga eh, karena Indonesia berada di wilayah khatulistiwa maka cukup panas, maka akan berpengaruh juga terhadap pelapukan yang relatif cepat. Lalu yang kedua yaitu aktivitas di bidang pariwisata. Nah, cuaca dari Indonesia ini cukup cerah sepanjang tahun karena ya tadi bahwa Indonesia itu di wilayah tropis seperti itu ya, yang menyebabkan bahwa banyak wisatawan dari luar negeri yang memiliki musim yang berbeda atau iklim yang berbeda karena mereka berada di iklim dingin, iklim subtropis, dan juga iklim sedang yang iklimnya kurang nyaman pada periode tertentu, maka mereka datang ke Indonesia untuk menikmati cuaca yang cerah seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas dalam kebudayaan. Nah, dari iklim tersebut juga mempengaruhi terhadap bangunan dan juga penghargaan terhadap alam. Bagaimana sih bentuk penghargaan terhadap alam? Contohnya yaitu ada tradisi menyerahkan kepala kerbau ya, di Pangandaran juga ada itu ya, penghargaan terhadap alam. Hal itu disebabkan karena mereka itu memuji hasil alam mereka yang cukup melimpah, dan kepercayaan masyarakat lokal terhadap kebudayaan yang terjadi turun-temurun. Oke, selanjutnya yaitu perubahan iklim global. Nah, para ilmuwan sepakat bahwa iklim global ini atau pemanasan global itu disebabkan oleh ulah manusia. Lalu ulah manusia seperti apa sih? Yang pertama itu banyak orang yang menggunakan kendaraan bahan bakar fosil. Lalu yang kedua penggunaan kulkas, yang ketiga sampah, yang keempat penggunaan pupuk kimia. Nah, hal ini menyebabkan lapisan ozon itu menjadi rusak karena terdapat pengikisan lapisan ozon, dan juga udaranya relatif panas, dan juga iklim dan juga cuaca sulit untuk diprediksi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada lembaga-lembaga yang menyediakan dan juga memanfaatkan data cuaca dan iklim. Terdapat 5 lembaga ya di sini. Yang pertama itu ada LAPAN, yang kedua itu lalu yang kedua itu ada Badan Informasi Geospasial, yang ketiga ada Kementerian PPN atau Bappenas. Lalu yang ketiga ada lembaga geologi atau Badan Geologi Nasional ya. Lalu yang kelima ada BMKG. Nah, lembaga-lembaga tersebut sangat membutuhkan data-data cuaca dan juga iklim tersebut karena nanti akan digunakan terhadap bidang-bidang yang ada di lembaga-lembaga tersebut ya. Seperti LAPAN contohnya, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional. Ini sangat berpengaruh terhadap nanti kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh LAPAN. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Mohon maaf atas berbagai kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.